Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi pada video lanjutan tentang editing foto sederhana. Pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar mengenai pengaturan ukuran slide, penggunaan fitur shape, pengaturan border dan warna, serta layering. 4 materi sebelumnya ini merupakan materi dasar kalau boleh saya bilang, karena untuk membuat sebuah desain, contohnya yang ini ya, ini semuanya basicnya adalah penggunaan bangun-bangun datar atau shape di sini yang tersedia di PowerPoint. Nah, tinggal kita manfaatkan, kita gabungkan bagaimana caranya agar menghasilkan gambar yang menarik. Pada video sebelumnya juga saya sudah contohkan berbagai gambar banner yang lumayan menarik, tapi ternyata itu menggunakan PowerPoint, bukan Photoshop atau Corel ataupun software canggih lainnya. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat shape, ada satu lagi yang penting, yaitu karena kita berjualan produk, yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana cara menginsert produk ke gambar yang telah kita buat. Nah, yang paling penting di sini adalah, prinsip saya adalah gunakan konsep ATM. Jadi, kalaupun teman-teman belum ada ide untuk membuat gambar, teman-teman bisa menggunakan desain orang lain, diamati dulu, lalu kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan, yaitu dengan modifikasi. Pastikan tidak plagiat ya, jadi teman-teman dapat desain bagus tapi dengan buatan sendiri. Nah, bagaimana cara menginsert gambar dan logo? Ini contoh gambar-gambar yang sudah masuk. Contoh, saya insert gambar, tinggal klik insert picture, lalu pilih gambar teman-teman yang ingin gunakan. Nah, misalkan saya menggunakan produk krim. Nah, cukup mudah ya, ini langsung muncul gambarnya. Namun di sini ada kekurangan, yaitu gambarnya masih ada backgroundnya ya. Nah, biasanya kalau kita ingin menggunakan gambar lebih bagus, kita bisa hilangkan backgroundnya agar lebih menarik dan lebih fleksibel digunakan di mana-mana gitu. Mau backgroundnya hitam, kuning, merah, ataupun lainnya, itu lebih enak kalau backgroundnya transparan. Nah, itu simpel ya. Jadi import gambar ini biasanya digunakan kalau kita misalkan ada logo WhatsApp, kita ingin memasukkan kontak kita. Nah, ini contoh misalkan. Ini sama juga pakai fitur insert tadi. Atau misalkan gambar, kita udah punya gambarnya, kita pengen insert gambarnya. Itu sangat simpel ya, mudah sekali. Silahkan dicoba. Masuk ini awalnya kosong. Saya tambahkan gambar. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah bisa insert gambar, kita coba hilangkan background. Jadi kadang gambarnya tidak cocok, kita ingin mengubah menggunakan background yang transparan. Nah, ini contohnya. Jadi ini gambar aslinya, ini setelah dihilangkan background. Dan untuk menghilangkan background ini cukup dengan menggunakan PowerPoint. Bagaimana caranya? Kita akan coba lakukan tutorial sederhana. Nah, sama seperti yang telah saya lakukan tadi, saya memasukkan sebuah gambar. Lalu saya akan menghilangkan backgroundnya di sini, walaupun putih, tapi kan ini beda ya, putihnya tidak transparan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, klik gambarnya, lalu di sini pilih format. Lalu bagian kiri ini ada remove background. Nah, bagian yang berwarna ungu ini adalah bagian yang akan hilang atau backgroundnya akan hilang. Sementara yang cerah ini adalah yang akan tetap bertahan atau menjadi gambar. Ini kita lihat terlalu kecil ya jadinya, karena
harusnya gambarnya utuh. Nah, kita geserkan saja. Nah, ini berubah. Jangan khawatir, PowerPoint membaca areal dengan warna yang relatif mirip gitu ya, atau yang di luar kotak ini yang akan dihilangkan. Nah, sebagai contoh ini karena garis, akhirnya dia dianggap akan dihilangkan. Namun kita bisa geser. Nah, ini sudah lumayan kelihatan ya bentuknya. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa bagian yang ternyata malah dihilangkan oleh PowerPoint. Sementara kita butuhkan, contohnya di sini atau di sini. Bagaimana kita jika ingin mengambilnya lagi? Silahkan klik mark areas to keep. Nah, ini untuk mengkeep area-area yang kita butuhkan tapi dihilangkan oleh PowerPoint. Ini bisa dengan cara diklik. Nah, ini langsung muncul putih, artinya akan muncul sebagai gambar. Kita klik, lakukan hal sama di sini. Nah, jika misalkan belum bisa klik atau bisa buat garis. Ini sama juga. Nah, akhirnya semua lumayan utuh ya. Tinggal, nah ini bisa dihilangkan juga. Kalau misalkan ada bagian yang ingin kita hilangkan di dalam gambar, kita bisa menggunakan mark area to remove. Kebalikan yang tadi, diklik saja. Nah, gambar yang warna ungu ini sama seperti yang ini akan hilang. Jika sudah, teman-teman bisa klik keep changes, atau misalkan kalau masih ada yang kurang, ini contohnya di atas. Ini agak lebar, jadi saya tarik pakai garis. Nah, ini gambarnya muncul. Nah, ini muncul lagi. Jadi gambar utuh sebuah gambar produk. Nah, kalau sudah keep changes, kita sudah memiliki gambar yang transparan sekarang. Tahu dari mana transparan? Kita coba. Ini adalah contoh gambar yang full. Ini yang transparan. Kita buat send to front. Nah, ini kelihatan ya, transparan. Tadi di pinggirnya ada border putih, ini sekarang udah jadi transparan. Nah, kalau sudah begini, siap digunakan dengan background yang manapun. Selanjutnya, materi menghilangkan background adalah grouping gambar. Ini saya menggunakan poster yang kemarin. Apa fungsi grouping gambar ini? Jika kita telah membuat shape, misalkan ini shape, misalkan kita ingin memperbesar gambarnya, ada cara mudah, kita tinggal tarik ya, misalkan. Nah, ditarik, tapi apa yang terjadi? Ternyata ditariknya tidak secara bersamaan, atau gambarnya malah jadi rusak. Agar gambar ini tetap bagus, teman-teman bisa grouping dulu. Caranya tinggal klik kanan, group, lalu grouping. Setelah itu klik ini. Nah, dengan demikian gambar teman-teman bisa lebih pas dan tidak rusak ketika diperbesar. Nah, semua gambar sudah menutupi layar. Tinggal tulisannya. Tulisannya ini mudah saja, tinggal diselect saja lalu perbesar lagi, sesuaikan. Lalu gambar teman-teman kembali seperti semula. Oke, itu fungsinya grouping. Jadi untuk gambar yang lainnya, misalnya ingin diperbesar, diperkecil tanpa merusak kombinasi gambar, itu bisa dengan melakukan grouping. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membuat hasil gambar teman-teman ini menjadi JPEG atau PNG. Hal yang mudah, tinggal klik File, Export, lalu pilih yang bagian bawah, Change File Type. Nah, pilih yang dua ini, PNG atau JPEG. Saya coba buat JPEG-nya, Save As. Teman-teman simpan dimanapun, bebas, di save. Nah, ini ada pertanyaan, apakah yang ingin kita jadikan gambar itu semua slide atau just this one? Nah, pilih just this one. Atau untuk nge-save gambar ini saja. Kalau sudah berhasil,
gambar teman-teman nanti akan muncul di hasil report. Demikian video tutorial untuk membuat gambar sederhana. Sekali lagi, teman-teman dapat gunakan prinsip ATM, jadi cari gambar yang memang bagus menurut teman-teman, lalu tiru bagian-bagiannya. Setelah itu tambahkan teks, tambahkan gambar, tambahkan foto produk teman-teman, dan gunakan fitur ini baik mungkin untuk menghasilkan gambar yang menarik bagi konsumen teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.